saya. Nah, setiap pembahasan ini mungkin kita ada sedikit diskusinya. Jadi dari kalian juga ada feedbacknya ya. Oke, apa aja sih yang sebenarnya diketahui oleh adik-adik mahasiswa yang kalian tahu tentang LBP? Komponen anatominya itu ada apa saja? Mungkin ada yang mau bisa menjawab, merecall kembali mungkin untuk kakak tingkatnya. Kalau ada yang semester 2 masih bingung cuttingnya, anatominya ada apa saja ya di situ? Yo. Kalau misalnya bicara tentang LBP, berarti berkaitan tentang lumbal spine. Spine itu kan ada cervical spine, thoracal spine, lumbal. Nah, nanti di lumbal juga masih banyak lagi. Oke, maka ketika kita bicara tentang lumbal spine, nah ini nih gambar ini adalah lumbal spine kita. Di mana lumbal spine ini dia memiliki ciri-ciri yang spesifik, kemudian memiliki pembebanannya yang paling besar. Seperti misalnya kalian posisi duduk membungkuk, nah ini juga sama pembebanannya sangat besar sekali. Lalu kalau misalnya kita lihat secara anatomikalnya pada lumbal spine, ini berkaitan tentang pelvic, kemudian hip, lalu juga lower thoracal spine. Jadi kalau yang biasa istilahnya membunyikan area badan, kan kalian suka biasanya ada rolling muter. Nah, itu beresiko juga kepada lumbal spine-nya. Oke, jadi itulah kenapa lumbal spine memiliki pembebanan terbesar di antara cervical dan thoracal. Ini adalah struktur jaringan spesifik pada lumbal spine. Yang pertama adalah diskus. Anatominya adalah diskusnya dulu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat berdasarkan superior view, jadi dari gambar diskus bagian atas, di sini terlihat sekali ya ada nukleus pulposusnya di bagian tengah. Oke, kemudian ada annulus fibrosus dan di bagian samping sininya ini adalah collagen fiber. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari tentang LBP, berarti tahu dulu terkait tentang diskus. Apa aja sih sebenarnya di diskus itu? Oke. Kemudian di sini juga kalau kita lihat berdasarkan lateral view pada diskus kita, pada tulang kalian di area spine-nya, di sini kalau misalnya kalian mempalpasi ada seperti tonjolan, nah itu adalah prosesus spinosus. Nah, kalau misalnya ditinjau dari struktur spine-nya dalam posisi kalian berdiri atau posisi duduk yang tegak, maka ini terlihat sekali annulus fibrosusnya atau pada nukleus pulposusnya. Nah, ini berada di area tengahnya. Oke, maka diskus inilah yang harus kalian pahami dulu. Oke. Nah, di sini nukleus pulposus itu dibungkus oleh annulus fibrosus. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar terkait HNP, nah ini nih yang kena ya, dua jaringan ini. Oke. Kemudian nutrisi pada korpus
nutrisi pada diskus ini diperolehnya dari korpus, kemudian diperoleh juga dari lapisan terluar pada anulus. Nah, ini munculnya dari mana? Dari si kapiler tersebut. Oke. Maka kalau misalnya kita perhatikan adalah apa sih fungsi dari nukleus? Nah, nukleus ini berfungsi sebagai jaringan yang memiliki gerakan yang sangat luas. Maka kita bisa fleksi, bisa ekstensi, lateral, rotasi. Nah, inilah fungsi dari nukleus. Tapi kalau misalnya ternyata nukleusnya terjadi suatu problem, maka akan mengalami suatu keterbatasan gerak. Nanti itu ada di slide selanjutnya. Kalau misalnya gerakan fleksi, masalahnya di mana. Kalau misalnya ekstensi itu juga ada di bagian mana problemnya. Nah, disinilah masing-masing jaringan memiliki fungsi gerakan tersendiri. Kemudian nukleus ini berfungsi sebagai shock absorber. Artinya dia berfungsi sebagai untuk tekanan. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada nukleusnya, nah setiap gerakan ini pasti antar tulang kalian akan sering gesekan. Nah itulah kenapa perlu adanya nukleus pada diskus tersebut, dia sebagai penyanggah supaya tidak terjadi suatu cedera atau gesekan antar tulang. Kemudian fungsi dari anulus. Nah, fungsi dari anulus ini dia bertugas sebagai menerima dari bebannya nukleus. Oke, jadi kalau misalnya ini sekarang kita semua pasti mungkin dalam posisi duduk semua nih. Nah, ketika kita duduk, di sini anulus kita ini lagi tertekan nih. Apalagi kalau duduknya tegak masih oke. Tapi kalau sudah duduknya agak difleksikan, agak bungkuk, pembebanan pada anulus ini sangat berat sekali. Nah, jadi kalau misalnya ada istilah duduk ergonomis, ya duduk ergonomis itu bukan hanya yang kalian harus tegak aja, tapi kalian harus tahu kenapa sih kita harus duduknya tegak, nggak boleh yang terlalu bungkuk. Oh, di sini ada si anulus yang memiliki pembebanan yang berat akibat dari yang tertekan tersebut. Kemudian, anulus ini berfungsi sebagai stabilitas pasif karena untuk yang aktifnya adalah ada pada nukleusnya. Oke. Nah, beban pada diskus akan meningkat ketika gerakan fleksi. Tapi diskus akan terasa berat ketika kita sedang duduk posisinya bungkuk. Oke, jadi kalau misalnya kalian duduk ya akalin aja lah, mau pakai di belakangnya ini ada sandaran, mau kalian sandaran di tembok atau mau pakai bantal ya silahkan. Yang penting jangan sampai duduknya langsung membungkuk. Kemudian akan terasa ringan, nah ketika posisi kita tegak. Jadi kalau misalnya kita bicara diskus, kalian pahami ini dulu. Berat ketika fleksi, lebih berat ketika tegak. Jadi kalau misalnya tanya, loh kenapa nggak boleh duduknya bungkuk? Ya ini alasannya, karena ada diskus yang akan menekan. Oke. Sampai situ dulu, paham? Ya, paham Bu. Namanya juga belajar anatomi ya. Jadi istilah pertama kita adalah kita berkaitan tentang anatomikalnya dulu sebelum ke yang lainnya. Struktur jaringan yang kedua pada lumbal spine adalah faset. Pernah dengar kan tentang faset? Ada diskus, faset. Nah ini nih faset. Jadi faset ini, nah ini juga sama mengikuti sesuai dengan arah geraknya. Kalau misalnya pada lumbal ini dia sekitar 45 derajat. Jadi pergerakan dari si faset tersebut. Jadi faset itu mulai dari cervical, thoracal sampai ke
lumbal. Nah, pada facet dia mengarahkan gerakannya ke intervertebral, di mana gerakan utama dari facet tersebut adalah fleksi dan ekstensi. Jadi gerakan facet itu bidangnya adalah sagittal. Kalau misalnya cuttingnya lupa, nah ingat-ingat lagi gerakan sagittal itu apa aja ya. Ini harus kalian tahu. Kemudian pada lumbal facet, transisinya pada torakal 12. Nah ini mengarah kepada inferiornya ke gerakan ke sagittal, yaitu fleksi dan ekstensi. Sedangkan bagian superior dari facet ini mengarah ke frontal. Maka kalau misalnya semester 5 sudah belajar muskulo non bedah. Kalau misalnya kalian belajar yang namanya manipulasi di area facet, nah maka arahnya itu adalah kita mainkan manipulasi facet tersebut bagian atas ini. Ini mengarah ke arah superior frontal. Jadi ngarahnya ke atas lalu ke depan. Atas, depan. Jadi treatmentnya adalah seperti itu ya, superior frontal. Jadi kalian harus tahu dulu di mana sih letaknya. Nah, kemudian pada facet dia memiliki 37%-nya gerakannya adalah ke arah deviasi. Oke, jadi sebenarnya masih bisa untuk sedikit terjadi pergeseran. Hanya sedikit karena pada L5 dan S1. Ya, karena sakrum kan nggak bisa yang namanya gerakan ke arah yang berotasi, kemudian lateral full, itu nggak bisa. Jadi hanya 37%. Facet akan mengalami iritasi atau mengalami sedikit beban kalau diskus tadi itu lebih ke fleksi. Kalau facet ini adalah ekstensi. Jadi kalau ada yang tidur biasanya kan agak ada yang hyper ekstensi. Nah, ini facetnya bisa menimbulkan iritasi. Maka kalau misalnya seperti itu, ganjel pakai handuk atau pakai selimut atau pakai bantal yang tipis supaya struktur dari lumbal spine-nya ini tidak yang hyperekstensi. Oke. Jika facet mengalami fraktur, kalian jatuh lumbalnya misal, atau mungkin ada pasien terjatuh fraktur. Nah, pada proses artikularisnya, ini facet tersebut bisa menimbulkan listesis atau lisis. Maka pernah dengarkan spondylolisis dan spondylolistesis? Apa coba spondylolisis dan spondylolistesis? Ayo, cutting-cuttingnya. Kan kita diskusi session nih, jadi nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Salah nggak masalah, kan belajar. Izin menjawab, Bu. Oh ya, boleh Rizaldi. Tapi nggak dapat Mungkin nilai ya? Kalau iya, Bu, nggak apa-apa. Kalau dari yang saya tahu, spondylolistesis, listesis berarti itu pergeseran, Bu. Jadi kayak spondilonya itu mengalami pergeseran akibat dari trauma kecelakaan tadi. Oke. Kemudian kalau spondylolisis? Mungkin yang lainnya bisa menjawab, Bu. Ya, boleh. Jadi menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jadi untuk spondylolisis itu bisa terjadi karena mengalami degenerasi dari tulang vertebra yaitu lumbal, Bu. Oke, ya.
Kalau lisis berarti mengarah ke degeneratif. Kalau listesis artinya terjadi suatu pergeseran. Oke, ya jadi hati-hati kalau misalnya kalian mau jatuh, ya cari posisi yang bagus lah, jangan sampai posisinya jatuh, posisi duduk gitu ya, karena ini agak beresiko sekali. Ya, karena ya efeknya bisa aja ke L5 ataupun S1. Kalau misalnya terjadi suatu pergeseran ya nanti dia akan menekan pada nerve-nya atau sarafnya. Nanti jadi radikulopati juga. Terjadi penjalanan sampai ke tungkai. Atau misalnya kalau fatal sekali sampai suatu masalah besar muncul ya bisa menimbulkan kelumpuhan kalau terjadi masalah pada posisi duduk. Sampai faset. Ada ya paham? Cukup paham ya? Discuss faset. Nah, ini yang paling sering biasanya saya tanya-tanya adalah muskular. Oke, jadi kalau pada lumbal spine kita itu nggak cuman otot. Jadi kalian jangan ini aja, oh masalahnya di otot. Enggak, tapi tadi ada facet, ada diskus. Jadi harus tahu yang mana. Nah, nanti ada di slide selanjutnya berkaitan tentang gerakan. Oke. Kalau pada muskular, jadi hampir seluruh pada lumbal spine ini tergolong pada jenis tonik. Artinya, lumbal spine merupakan otot-otot postural dan stabilisator. Sehingga kalau kalian sering mengalami tightness atau spasm sepanjang erector spine, artinya memang otot kalian otot tonik, itu otot postur. Kalau sering mengalami problem pada multifidus, quadratus lumborum, kemudian misalnya ada masalah juga pada thoracolumbar fascia, kalian palpasi sendiri juga bisa, cek aja. Tapi kalau sepanjang erector spine ya minta tolong temannya ya boleh. Kalau itu tegang-tegang semua, artinya otot postural kalian mengalami ketegangan. Nah, artinya kalau misalnya itu semua mengalami suatu ketegangan, maka muncullah myofascial pain. Ini yang paling umum terjadi, baik usia muda maupun usia lanjut. Myofascial pain. Apalagi kalau kaum rebahan, badannya pada sakit-sakit semua belakangnya. Nah, dicek ya. Nggak dipakai bergerak, dipakainya tiduran terus. Nah, artinya otot-otot postural dan stabilisatornya mengalami spasm. Oke. Kemudian pada iliolumbalis dan costolumbalis ini sering mengalami tendomiosis. Artinya ya seperti tendinitis lah, peradangan pada area tendonnya. Oke, akibat dari si myofascial pain tersebut. Ya, akibat otot-otot posturalnya ini sering mengalami spasme, akhirnya menimbulkanlah peradangan. Oke. Kemudian otot-otot penting pada lumbal spine ini adalah otot di area abdomen. Nah, terutama pada transversus abdominis. Jadi kalau kalian batuk, nah transversus abdominis kalian yang berkontraksi. Tahu kan transversus abdominis di mana? Tahu. Oh, coba deh semester 2 kan baru tuh masih fresh banget lah ibaratnya anatominya. Otot abdomen apa aja?
Yo, yang semester 2. Masih malu kayaknya sama kakak-kakaknya. Ya udah yang semester 4 deh. Yuk, otot abdomen apa aja? Malu juga sama semester 6. Ya udah, kakak tingkatnya lah yang paling senior. Apa aja abdomen? Izin jawab, Bu. Boleh. Izin jawab. Otot abdomen ada 4, itu ada rectus abdominis, kemudian internal, eksternal oblik, dan apa Nabila? Oh, problem sinyal. Oke, tadi siapa ya? Ilham kayaknya ya? Ya, Bu. Oh, oke. Ya, paham. Ya, yang tadi tambahan transversus abdominis. Ya, jadi kalau ya artinya kenapa sih otot abdomen ini penting sebagai stabilisator? Karena ketika abdomennya weakness, maka muskular pada lumbal spine ini mengalami tightness. Ya, sehingga saling berhubungan, kalian ngebenerin lumbal spine, tapi kalau abdomennya ini not good ya sama aja. Dia akan kembali lagi. Myofascial pain tersebut akan kembali lagi. Oke, maka ya tetap harus di balance, dilatih kedua-duanya. Abdomennya iya, back muscle-nya juga iya. Oke, itu adalah berkaitan tentang muskular. Dan yang terakhir pada lumbal spine adalah ligamen. Nah, ligamen pada area lumbal spine, di sini ada supraspinosus ligamen, kemudian ada ligamen plavum, lalu ada posterolongitudinal ligamen, ada anterior longitudinal ligamen, kemudian ada interspinosus ligamen. Jangan cuma dihafal ya, tapi dipahami ligamen-ligamen tersebut. Oke, karena keseringan kalian bunyiin badan, akhirnya atau enggak kalian sering bunyiin ini, atau setiap kalian hanya bergerak seperti ini bunyi, nah artinya itu terjadi suatu unstable pada ligamennya. Jadi ligamen-ligamen ini pahami. Nah, ligamen longitudinal posterior di sini kayak akan kapiler dan fiber. Sehingga ketika ligamen longitudinal posterior tersebut ini bisa menimbulkan gerakan pada L5. Nah, L5 itu ya ini yang kita sedang posisi duduk, kalian udah mulai ngerasa agak pegel atau agak panas di area pinggang. Nah, itu L5S1 tuh. Nah, lagi ada pergerakan pada ligamen longitudinal posteriornya. Kalau longitudinal anterior, fungsinya adalah sebagai stabilisator pada saat gerakan ekstensi. Belum oleng kan? Ini benar-benar temanya anatomi banget jadinya ya. Oke. Nah, kalau ligamen plavum fungsinya melindungi spine kita. Oke, jadi kenapa kita bisa gerakan fleksi, kenapa kita bisa lentur ekstensi, kemudian kenapa ada yang bisa sampai apa ya istilahnya gerakan kayang ya. Nah itu karena adanya ligamen
plavum, karena ligamen plavum itu adalah lentur. Ya, dia melindungi medula spinalis. Kemudian ada ligamen interspinosus. Nah, ligamen ini adalah ligamen yang paling kuat di antara ligamen yang lainnya. Karena dia harus bisa menyanggah setiap faset atau setiap ruas tulang yang ada pada back kita, pada area spine kita. Oke, maka dia adalah ligamen yang paling kuat. Yaitu dia mengarah kepada beberapa gerakan, sehingga kalau misalnya itunya kendor, itunya ligamen tersebut lentur ya, maka dia akan sering nantinya menimbulkan unstable pada area tubuh kita. Jadi kita tidak stabil posisi gerakannya. Oke, maka kalau misalnya kita mau ngelatih, jadi sebenarnya ligamen pada tubuh kita ini saling berhubungan. Ada yang lentur, ada yang menyangga kuat. Kalau lentur semua ya nggak bisa tegak seperti ini kita. Jadi lebih meletoy nantinya kalau semuanya lentur. Jadi semuanya saling berhubungan. Maka, nah inilah kita mulai masuk ke dalam problema nyeri punggung bawah. Oke, pertama adalah fleksi. Jika seseorang mengalami nyeri pada saat fleksi, artinya ada masalah pada diskus. Review yang tadi awal ya, diskus terjadi pembebanan pada saat fleksi. Nah, ketika kalian sedang mengecek diri sendiri atau mengecek orang lain, dia positif nyeri fleksi, diskus yang kena. Oke, pada diskus maka menimbulkan suatu iritasi atau peradangan. Nah, kemudian yang kedua, ketika fleksi berarti ada suatu masalah pada ligamen, yaitu di ligamen supranya. Ligamen supranya merenggang. Jadi kalau diskus problem, berarti ada ligamen supra yang mengalami peregangan atau mengalami unstable. Maka kalau misalnya nyerinya pada saat fleksi, exercise-nya jangan difleksikan lagi, tapi kebalikannya, ekstensi. Jadi berarti kita udah nyeri di fleksi, jangan dinyeriin lagi. Jadi kalian kalau treatment, jangan malah pakai istilah kalau pasiennya nyeri, artinya kalian kena ke jaringannya. Ya, emang kena, tapi jadinya beresiko. Nah, maka kita gunakan adalah pain free. Kalau dia positif fleksi, exercise-nya kebalikannya, ekstensi. Yang kedua, nah, jika seorang pasien atau kita nyeri positif pada saat ekstensi, oke, maka terjadi suatu masalah di faset. Artinya, kalau seperti itu, berarti bukan hanya faset yang mengalami problem, berarti bisa juga muncul suatu osteofit. Ya, tapi kalau misalnya ternyata osteofitnya nggak ada, berarti memang masalahnya adalah di faset, yang akhirnya menimbulkan suatu iritasi pada jaringan atau pada foramen intervertebranya. Dan intervensi apa yang dilakukan? Kebalikannya lagi. Intervensinya adalah gerakan fleksi. Oke, berarti kalau misalnya gerakannya fleksi, Mackenzie atau William flexion? Kalau gerakannya adalah fleksi, yang kalian pilih Mackenzie atau William flexion? William flexion, Bu. Mackenzie. Hah? William flexion. Yes, William
flexion. Tapi kalau nyerinya positifnya adalah pada saat fleksi, maka jenis latihannya, intervensinya adalah McKenzie. Oke, nanti yang semester 2 kalian akan belajar itu di semester berapa? Kalian tahu McKenzie dan William flexion ya? 5 ya? Oke, nanti yang 5, semester Bu. 2 akan belajar di semester 5. Apa sih McKenzie? Seperti apa itu? Atau mungkin kalian cari googling atau YouTube ya bisa. Oke. Jadi tahu ya, jangan kalau misalnya lagi ekstensi kalian kasih McKenzie, makinlah nyeri, makinlah tertekan itu facet. Jadi cari yang William flexion. Nah, next adalah jika nyerinya muncul pada saat kontraksi. Oke. Kalau ketika kita berkontraksi muncul nyeri positif, maka bisa jadi adanya tendinitis, miosis, miofasial, atau tendomiosis kalau kontraksi. Makanya kan suka ada exercise, ayo coba lawan tahanan isometrik. Berarti kemungkinan kalau dia nyeri bisa jadi adalah di miofasial atau di tendonnya. Nah, ini muncul positif nyerinya ketika terjadi suatu regangan atau terjadi suatu kontraksi pada otot tersebut. Sehingga kalau misalnya, atau kalau kita cek, kita palpasi, kita pegang, nah ini biasanya menimbulkan spasme otot atau tightness pada area otot-otot tersebut. Maka intervensi apa yang bisa kita berikan ya? Kalau misalnya untuk pemula, ya yang kita pelajari dulu ya berkaitan tentang kita bisa friction, kita bisa kasih kontrak relax stretching, ya untuk memperbaiki area-area atau otot-otot yang mengalami suatu spasme tersebut. Oke. Sampai situ paham? Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau kita melakukan gerakan fleksi trunk, oke, otot mana yang memendek? Kalau kita fleksi trunk, otot mana yang memendek? Izin menjawab. Yang lain dong, jangan. Boy. Ya. Fleksi trunk, otot mana ya? Izin menjawab, Bu. Boleh. Siapa nih? Putri. Oke, Bud. Otot abdomen, Bu. Oke. Di situ abdomen, transversus abdomen ini sama internal dan eksternal oblique. Oke, good. Oke, kemudian jika kita ekstensi trunk, kayak gambar ini kan dia berusaha untuk ekstensi. Bagian mana yang berkontraksi? Atau otot mana sih yang mendek? Kalau ekstensi trunk, otot mana yang memendek? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Siapa? Norma, Bu. Jangan normal. Jangan moderatornya. Yang lain dong. Audiensnya aja. Yo, ekstensi trunk. Otot mana ya? Yang semester 2 boleh. Ayo. Kan masih fresh. Sangat-sangat fresh ini.
Semester 2 tidak ada? Ya udah, eksklusif lah. Kan minggu depan kita ketemu. Ya, silakan siapa Norma ya? Tadi mau jawab, boleh. Ada otot multifidus, kemudian ada torakolumbal, terus ada quadratus lumborum Ibu, otot-otot di belakang, punggung belakang. Oke, good. Ya, seperti yang tadi ada di gambar ya, sudah terlihat juga bagian mana sih sebenarnya yang paling banget sering mengalami masalah. Jadi kalau kalian sakit pinggang, minta temannya palpasi, cek multifidusnya, cek quadratus lumborumnya. Nah, kalau misalnya mengalami ketegangan, ya udah bermain di sini. Friction atau contract, relax, stretching. Minta dirilis yang mengalami ketegangan tersebut. Jadi ini baru 3 ya. Jadi ketiga inilah yang harus kalian pahami. Jangan semuanya disamaratakan. Makanya tadi saya bilang kalau bicara tentang lumbal spine nggak bisa 1 jam. Oke, jadi ini benar-benar diperingkat sekali. Kalau fleksi tadi problemnya diskus, kalau ekstensi itu facet, kalau kontraksi berarti problemnya ada pada otot. Sehingga latihannya pun atau jenis treatment yang akan diberikan beda semua. Jadi jangan sampai ada pasien, Mas Ilham, saya sakit pinggang nih. Oh ya udah, saya rilis aja. Ternyata masalahnya di diskus. Ya, Ilham jadinya kesalahan pada diagnosa. Tetap harus diperhatikan. Atau Mas Ilham, saya nyeri ini. Langsung aja Ilham kasih. Oh iya, yang Ilham tahu adalah Mackenzie dan William Fleksi, kasih dua-duanya. Ternyata nyerinya adalah pada saat fleksi. Kena lagi diskusnya, meradang lagi. Oke, jadi harus tahu ketiga aspek tersebut. Kemudian, jika nyerinya atau jika mengalami keterbatasan gerak atau istilahnya LGS-nya memendek atau keterbatasan range of motion. Di sini harus kita lihat. Pada keterbatasan gerak ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah timbul suatu nyeri. Oke, berarti kemungkinan bisa adanya spasme otot atau mungkin adanya kontraktur atau mungkin ada suatu perlengketan pada jaringan. Nah, ini yang harus kita tahu. Kemudian yang kedua, kemungkinan lagi adalah degeneratif. Biasanya pada usia lanjut ya kalau ini. Tapi kalau misalnya Ilham dari sekarang sudah degeneratif ya, saya nggak tahu nih Ham. Oke ya, jadi kalian harus cari tahu dulu apakah nyeri atau degeneratif. Dan yang terakhir adalah inflamasi. Kita kalau inflamasi, endingnya adalah keterbatasan gerak. Kita kalau mengalami nyeri, pasti keterbatasan gerak. Dan para lansia yang sudah degeneratif juga akhirnya adalah keterbatasan gerak. 3 ini yang kita tahu dulu. Nah, kemudian ketika muncul nyeri degeneratif dan inflamasi, maka akan menimbulkan imobilisasi. Yang artinya kalau misalnya seperti itu, ya mau bergerak gimana pun juga pasti akan mengalami kesulitan. Tidak akan full ROM-nya. Nah, kalau misalnya tidak full ROM, berarti bisa jadi adanya kontraktur. Bisa jadi menimbulkan nantinya ke arah spasme otot, lalu perlengketan. Nah, treatment apa yang diberikan adalah mobilisasi program. Entah itu baik joint mobilisasi atau mobilisasi program yang lainnya, JPM, Joint Play Movement. Nah, itu juga nanti dipelajari oleh semester 2 nanti kalau sudah naik level ke semester 5.
belajar tentang JM dan JPM. Nggak tahu nih yang semester 6 ini sudah diterapkan atau belum JPM dan JM-nya. Ya, latihan. Jadi kalian bisa tahu, oh kalau misalnya ketegangan dia pakainya apa. Oke, kita coba review singkat dulu. Kalau masalahnya pada saat kontraksi, berarti problemnya ada di mana? Otot. Oke, good. Problemnya adalah di otot. Kalau pada saat fleksi, Diskus, Bu. diskusnya, yes, Bu. Diskus. Kalau pada saat ekstensi, Facet. oke, good. Facet. Nah ini, kalau keterbatasan gerak, nah ini yang kita cari tahu. Bisa jadi memang ada masalahnya di spasme otot atau kontraktur atau adanya perlengketan pada joinnya. Lalu problematika lainnya adalah berkaitan tentang nyeri punggung bawah, berkaitan tentang hipermobile. Nah, hipermobile ini pertama bisa karena kongenital. Kemudian yang kedua bisa karena sport atau berolahraga. Lalu bisa karena aktivitas sehari-hari. Lalu bekerja, kemudian bisa juga faktor cedera. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi suatu cedera, jadi ketika kita sedang berolahraga atau ketika kita sedang melakukan aktivitas atau bekerja yang akhirnya nantinya menimbulkan suatu injury, oke, maka di sini bisa 3 kemungkinan, bisa menimbulkan deformitas, atau mungkin makro injury atau hanya mikro injury. Nah, ketiga-tiganya ini nanti akan bisa menimbulkan ring of motion-nya. Oke. Kemudian bisa mempengaruhi kepada joint play-nya. Nah, yang nantinya malah berakibat kepada hypermobilitis. Jadi banyak kan yang tubuhnya lentur, nah ini hypermobile. Ada yang hypomobile, ada yang hypermobile. Nah, intervensi yang dilakukan adalah kita dengan memberikan stabilisasi program. Ya, jadi kita kasih exercise, kita kasih latihan supaya bisa menjaga dari joinnya, kemudian bisa menjaga dari muscle-nya serta ligamennya supaya dapat memposisikan tubuh kita tetap dalam kondisi yang stabil. Lalu ada lagi problematika nyeri punggung bawah, yaitu problematikanya adalah pada seseorang yang mengalami fase operasi. Yang post cedera, kemudian yang operasi. Nah, ini ada 2 faktor dampak dari operasinya dan jaringan apa yang terkena. Efek dari operasi tersebut, entah itu fraktur, atau tadi bisa jadi listesis, atau mungkin menyebabkan masalah-masalah yang lain. Nah, ketika terjadi kondisi tersebut setelah post-operasi, maka lumbal spine ini bisa menimbulkan instabilitas dan kontraktur. Ya, jadi kalau nggak pernah dilatih, maka dari itu pasien-pasien yang setelah operasi ini pasti akhirnya nanti dirujuk ke fisioterapi. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kontraktur dan instabilitas.
Maka pada tahap penyembuhan ini, program yang kita berikan adalah stabilisasi atau mobilisasi. Jadi kayak dari tidur terlentang ke miring, atau dari tidur miring ke posisi duduk, dari duduk ke berdiri, dari berdiri ke jalan. Nah, setelah itu kalian tambah lagi dengan exercise lainnya, diminta untuk posisi jongkok, atau diminta untuk sampai ke tahap dia akhirnya bisa untuk menjaga atau kalian mau memprogramkan abdomen dan trangnya dengan core exercise atau latihan core stability exercise. Pernah dengar core stability exercise? Apa itu core stability exercise? Pernah, Bu. Latihan pada otot core, Bu. Ya, core latihan pada otot core. Terus mungkin ada lagi yang lain yang pernah dengar apa sih core stability exercise itu? Core itu adalah inti. Ya. Jadi kalau misalnya kita atau kalian biasa dengar core stability, kalian langsung berpikir core itu adalah inti. Nah, jadi inti itu bukan cuma si perut aja. Kalau misalnya namanya inti, pada core stability itu ada dua. Ada intra-abdominal pressure, artinya area abdomen, inti pertama. Yang kedua adalah spinal stabilizing system, artinya bagian spine. Jadi core stability itu ada dua, abdomen dan spine. Nah, kalau kalian misalnya mau merangkai kata-kata pakai panjang ya terserah, silahkan. Tapi intinya dari core stability itu hanya ada dua. Nah, pada core stability yang kita perhatikan adalah otot-otot dari otot abdomennya, artinya keempatnya, ditambah multifidus, ditambah lagi perhatikan pada area erector spine maupun quadratus lumborum. Tapi yang paling PR untuk kita aktifasi sebenarnya adalah multifidus. Multifidus itu letaknya agak dalam. Nggak yang seperti extensor carpi radialis yang cuma letakin di sini terus kita pegang muncul. Tapi kalau multifidus, ini kita harus palpasi lagi agak ke dalam. Oke, jadi kalian latihan palpasi untuk tahu letak multifidus itu di mana. Oke, maka program latihan pada nyeri punggung bawah nggak jauh dari situ. Jadi kalian sering dengar kan core stability exercise untuk nyeri punggung bawah. Ya core stability-nya ya dua tadi, abdomen dan spinal stabilizing-nya. Oke, sampai situ paham? Oke. Nah, problematika lainnya pada back pain ini adalah, nah kalau yang ini biasanya kita butuh penunjang, ya. Jadi biasanya di luar dari bagian kita. Bisa juga karena faktor dari organ dalam back pain-nya. Kan banyak ya orang yang sering sakit pinggang, pada ternyata area ginjalnya yang ternyata problem. Oke, nah itu bisa menimbulkan nyeri pada ya sakit pinggang gitu. Kemudian bisa juga psikosomatik. Ini kalian kalau misalnya sometimes gitu kan kadang suka stres atau fatigue, kelelahan. Nah, kalau lagi capek kan kadang kita suka ngerasa sakit bahu, sakit kepala, bisa sakit pinggang. Nah, itu adalah faktor dari psikosomatik. Maka nanti kalau kalian udah kerja, kalian pasti akan sering banget ketemu pasien yang dia mungkin hobi banget datang misal ke Rizaldi.
pertama datang ke Rizaldi bilang back pain. Kemudian seminggu itu bisa hampir tiap hari katanya sakit pinggangnya. Nah, setelah dicek-cek semuanya, diskus bukan, facet bukan, nerve bukan, otot juga spasme terus gitu kan, atau mungkin setiap treatment sebenarnya dia kondisinya sudah bagus tapi kok dia sering nyeri. Nah, artinya berarti kemungkinan adalah yang ini, bisa problem di organ dalam atau adalah psikologi. Karena kuncinya dari treatment ke pasien itu adalah pendekatan secara psikologi. Ajak ngobrol. Jadi kalau Ilham orangnya ramah banget, ajakin pasiennya ngobrol. Kerjanya sehari berapa jam, pekerjaannya seperti apa, kalau duduk terus duduk berapa lama. Nah, ini adalah pendekatan yang ini. Hal yang ini yang di luar dari kalian belajar anatomi. Kedua ini. Dan kita nggak ini tentang psikosomatik kan, kita nggak tahu, itu balik lagi ke pendekatan kita secara psikologis. Oke. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah ini yang paling sering. Myofascial pain syndrome. Dan ini mungkin sekarang ada yang sudah mulai merasakan myofascial pain syndrome karena dari tadi duduk terus. Pertama adalah kita lihat pada myofascial pain syndrome. Oke, kalau misalnya kita cek sebenarnya otot kita ini muscle fibernya good, bagus gitu ya. Ya pokoknya serabut otot kalian paham ya arah otot itu seperti apa, dia mengarah oligoinsersionya gimana. Oke. Tapi ketika terjadi atau muncul satu titik atau top band atau istilah lainnya trigger point, itu adalah titik yang sangat atau mungkin untuk beberapa orang ya terasa sangat-sangat sakit, nyeri. Jadi kalau misalnya pas kalian lagi rilis atau kalian lagi yang perempuan-perempuan biasanya mungkin lagi kerimbat, lagi masas gitu, pas di lakukan proses masas ternyata ada tertekan sampai nyeri banget. Itu artinya muncullah taut band atau adanya trigger point, itu titik yang paling sakit sekali. Jadi pada myofascial pain syndrome ini akibat dari injury makro atau mikro pada otot yang akhirnya menimbulkan muscle spasme. Jadi injury itu bukan cuma cedera kalian jatuh, bukan cuma itu aja. Nih sekarang kita duduk, ini lagi pembebanan sekali pada diskus. Oke, nah kemudian ketika kita duduk seperti ini kita lagi membuat si otot stres nih, yang akhirnya otot mengalami spasme. Oke, kemudian akhirnya ketika muscle mengalami spasme, ini akan menimbulkan inflamasi. Maka keluarlah beberapa zat-zat. Oke. Yang akhirnya nanti ya bisa menimbulkan hiperalgesia. Nah, semakin lama, semakin sering kita melakukan posisi yang statis, maka akan nantinya yang tadinya normal muscle fiber kita ini baik, nantinya akan muncullah trigger point. Ini kalau sekarang mungkin trigger point belum terasa, tapi kalau misalnya saya ngisi ini sampai jam 6 nanti maghrib, kalian udah mulai nih akan muncul-muncul muscle fiber dengan adanya trigger point. Maka treatment-treatment apa sih yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien tersebut, atau misalnya ya kalau kita ngasih ke pasien atau kalian datang ke fisioterapi, nggak jauh dari pertama segmental joint mobilisasi. Yang kedua postural correction. Nah itulah kenapa setiap 2 jam sekali
atau mungkin mau setiap 15 menit sekali kita yang tadinya bungkuk seperti ini ngerubah posisi jadi agak tegak. Oke, atau agak bersandar ya silahkan. Itu postural correction kalian. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemberian ischemic teknik atau transfer manipulasi. Ini nanti yang semester 2 dan 4 akan belajar di 5 sepertinya ya kalau tentang manipulasi. Kemudian bisa juga dengan melakukan stretching. Ya, jadi habis ini nanti selesai ya silakan stretching di tempatnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita membiarkan tubuh kita ini menjadi tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Kan kita fisioterapi, jadi kita tahu nih problemnya apa. Oke, maka lakukan treatment itu setelah ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Mega atas penyampaian materi yang sangat bagus sekali, Bu, ya, sangat menarik. Mungkin teman-teman sudah bisa menyampaikan pertanyaannya di room chat, sudah bisa dipersilahkan. Kemudian saya selaku moderator akan membacakan kembali pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik Ibu, ini sudah ada pertanyaan dari Saudari Putri dari semester 6 kelas C. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah bunyi-bunyi ketika ada masalah bisa juga terjadi pada otot sama halnya ketika ligamen longgar, Ibu? Silakan Ibu untuk bisa menjawab dari pertanyaan Putri. Oke, thank you Norma. Ya, untuk bunyi. Nah, sebenarnya bunyi itu muncul adalah dari ligamennya. Oke, karena ligamen itu adalah si penyangga otot. Kalau otot robek, tahapnya adalah operasi. Oke, dia bisa balik lagi. Tapi kalau ligamen yang robek, beda ceritanya. Oke, jadi kalau ligamennya sudah longgar, maka itu terjadi unstable yang akhirnya sering muncul bunyi. Dan itu akan berdampak ke jangka panjang, bunyi-bunyi terus jadinya. Nah, yang kita lakukan apa? Nah, kita latih adalah dengan menjaga. Yang dilatih itu justru malah jadi ototnya. Ototnya kita latih. Nah, sehingga apa sih penyangga ototnya ini masih tetap dalam kondisi yang stabil. Jadi meminimalisir resiko cederanya. Bunyi ini tetap dari si ligamen. Tapi yang dilatih adalah si muscle-nya. Oke, jadi kalau misalnya ligamennya sampai ruptur total, artinya harus operasi. Tapi kalau masih kalau longgar, nah longgar inilah yang mesti kita berikan exercise. Karena kalau ligamen prosesnya tidak semudah kembali lagi seperti mengembalikan otot. Oke, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Apakah sudah cukup jelas Saudari Putri? Cukup. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Nadia, yaitu semester 2. Jika terjadi kesalahan pada diagnosa dan kesalahan intervensi, maka kemungkinan apa saja yang akan terjadi pada pasien? Oke, ya terima kasih. Jika terjadi kesalahan diagnosa yang terjadi pada pasien adalah pasien akan menimbulkan nyeri. Nah, grade nyeri setiap orang itu akan berbeda. Oke, bisa jadi nyeri yang sangat hebat nantinya post treatment atau bukan. Nah, maka dari itu kan ada fase ya, mulai dari assessment sampai ke reassessment lagi. Nah, itulah kenapa kalau misalnya hari pertama mungkin nggak begitu terasa, tapi kan nggak tahu di hari-hari selanjutnya. Jadi setiap kita
setelah memberikan diagnosa. Jadi kita tuh sebenarnya kalau punya suatu masalah ada banyak hipotesa. Contohnya ya tadi Hafiza datang misal ke Safira, bilang, Mbak Safira saya sakit pinggang. Oke. Di kepala Safira sudah banyak hipotesa, dugaan. Hipotesa itu adalah dugaan sementara. Jadi sampai akhirnya Safira menemukan suatu diagnosa, dia harus melakukan tes, pengecekan. Tapi Safira sudah berpikir, oke, dia mungkin diskus faset otot, atau mungkin nerve, atau mungkin joint-nya. Oke, jadi hipotesanya itu banyak. Tinggal dieksekusi itu hipotesa dengan lakukan pengecekan. Jadi jangan dibiasakan dengan kita langsung, treatmentnya adalah ini. Atau dosisnya adalah sekian. Tapi kita harus tahu dulu pengecekan awalnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi diagnosa dan kesalahan intervensi. Kan kadang pasien tuh nggak semuanya jujur ya. Kalau dia mengalami nyeri. Nah, maka dari itu kita yang harus melakukan pendekatan secara ya tadi psikologis tersebut. Karena ya efeknya nanti akan menimbulkan nyeri berlebih pada pasien. Kalau misalnya ternyata pasien itu nyerinya pada saat fleksi, tapi kita malah ngasih intervensi yang gerakannya fleksi lagi, yaitu artinya kita malah makin memperparah dari diskusnya. Seperti itu, Hafiza. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Saudara Rizaldi. Mungkin Saudara Rizaldi bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada beliau. Pada Saudara Rizaldi, saya persilahkan. Oke. Cek. Baik, Bu, saya izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya matikan kameranya dikarenakan kondisi jaringannya saat ini stabil. Nah, jadi pertanyaan saya itu, jika seseorang sudah duduk nih secara ergonomis, nah kenapa rasa capek atau rasa lelah itu sangat cepat sekali, Bu, datangnya gitu. Padahal kan sudah duduk ergonomis dibanding dengan duduk yang non-ergonomis. Nah, kalau duduk yang non-ergonomis itu kan kita merasa nyaman gitu dengan posisinya walaupun salah gitu. Nah, itu kira-kira kenapa, Bu? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pada saat kita melakukan gerakan rotasi atau melakukan gerakan ya untuk membunyi-bunyikan pinggang lah sampai terdengar bunyi krek, itu apakah aman, Bu, dilakukan? Karena misalnya saat kita melakukan treatment fisioterapi, contohnya manipulasi terapi pada bagian lumbal, itu biasanya sering berbunyi krek saat melakukan treatmentnya. Apakah itu aman untuk dilakukan, Bu? Itu aja dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, thank you Rizaldi. Ya, saya jawab dulu dari pertanyaan pertama. Duduk ergonomis itu lelah. Iya, benar lelah. Kita harus duduk tegak. Duduk nyaman itu kan memang seperti ini, bungkuk. Tapi duduk kelamaan bungkuk ini juga lelah gitu. Jadi sebenarnya duduk itu adalah duduk yang nyaman. Karena pada prinsipnya ergonomis itu adalah endingnya adalah nyaman. Nyaman saya dengan nyamannya Rizaldi beda. Ini kalau misalnya kalian ngecek di balik layar ini nyaman saya lagi nempelin bantal-bantal ini. Supaya menjaga dari pinggang saya sendiri. Oke, itu nyaman versi saya. Mungkin nyamannya Rizaldi saat ini Rizaldi lagi duduk sandaran. Oke, atau mungkin ada yang masih duduknya lesehan tanpa ada sanggahan apapun. Jadi gimana cara meminimalisir ini? Kalau misalnya kalian cek saya ke tembok ya sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau saya harus seperti ini agak nggak nyaman. Maka saya ganjel dengan bantal supaya posisinya lebih enak. Nah, kenapa jadinya lelah? Iya, karena kita memaksakan tubuh kita atau otot-otot kita ini dalam posisi tersebut, dipaksa, stres jadinya. Tapi kalau misalnya secara
dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi dia sudah terbiasa, oh saya udah biasa duduk tegak. Oke, tapi kalau misalnya dia masih terbiasanya ada dengan duduknya agak bungkuk, ya ini memang posisi nyaman, tapi ada diskus di situ yang menjadi korban. Karena diskus memiliki pembebanan paling berat ketika kita duduk. Oke. Dan kalau misalnya dilakukan lama-kelamaan, pinggangnya sakit yang ada. Beda kalau misalnya kita duduknya tegak. Nah, kalau duduknya tegak begini ya memang diskus lebih rileks. Tapi kitanya yang capek. Nah, jadi pandainya kita dalam mengatur posisi nyamannya tersebut. Oke, balik lagi ke arah nyaman. Yang nomor 1 terjawab, Rizaldi? Oh iya, sudah Bu. Oke. Yang nomor 2. Terkait krek. Kalau bunyi krek hanya 1 kali atau ya sesekali aja bunyinya, normal. Tapi kalau setiap kita seperti ini bunyi terus, nah artinya suatu masalah di situ, ada krek krek krek, atau kalian tiap gini baru gerakan lateral cervical aja langsung krek, keseringan gini-gini bunyi terus, artinya ada problem di situ, ligamennya berarti masalah. Tapi kalau misalnya sekali aja kayak manipulasi bunyi, nah itu masih normal ya. Jadi dan itu pun masih dalam kategori yang safe, aman, kalau hanya sesekali. Beda kalau di dalam 1 hari kita bisa sampai bunyi puluhan kali, nah itu artinya ligamennya sudah mengalami unstable. Gitu Rizaldi. Oke Bu, baik. Ya, Norma? Oh ini saya lanjut aja kalau gitu ya. Gimana panitianya? Normanya nggak ada? Oh ada sinyal. Sinyalnya Bu. Oke, Norma, silakan. Panitia, saya izin lanjutin aja kalau gitu ya, karena Norma problem sinyal. Iya Ibu, silakan Bu. Next ada pertanyaan dari Ilham Wali. Ini berkaitan tentang pada saat ekstensi, masalahnya di faset atau di otot. Oke. Kalau pada otot, ini kelihatan sekali. Kalau pada otot, ada 2 cirinya. Kalau dia tidak spasme or tightness, yang kedua adalah nyeri tekan, adanya trigger point. Itu otot. Oke. Tapi kalau faset, beda. Ya, kalau faset ketika kita ekstensi, terus tiba-tiba, aduh kok nyeri. Nah, itu baru faset. Tapi kalau misalnya pada saat berkontraksi, kita cek dulu. Otomatis kan sebelum melakukan itu kan kita lakukan palpasi juga ya. Ada ya spasme atau tidak, ada tightness atau tidak, ada trigger point-nya tidak. Kalau tidak ada semua, berarti faset. Oke, kalau ada semua, berarti muscle. Gitu, Ham. Oh, berarti dipalpasi ya Bu. Ya, jadi pengecekan itu bukan cuma gerakan, tapi kita tetap palpasi. Karena kalau untuk trigger point kan nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Harus kita palpasi, tangannya touch langsung. Nah, jadi untuk mengecek itu muscle apa bukan. Terima kasih Bu. Oke. Hmm, Ya, baik. Norma.
Terima kasih kepada Ilham atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan oleh Saudari Andini. Kepada Saudari Andini, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya, Bu. Kan kalau tadi seperti Ibu katakan, kalau misalnya dia nyerinya ke fleksi, maka harus diekstensi, Bu. Nah, nanti kalau misalnya pasien itu nyerinya di fleksi dan diekstensi, itu sebaiknya kita tuh sebagai fisioterapis itu dia melakukan apa, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya. Nyerinya fleksi atau ekstensi. Berarti ada dugaan selanjutnya kalau di situ. Ya, yang tadi saya bilang Andini, panjang kalau kita bicara tentang spine. Nah, ini kan baru lumbar spine. Sebenarnya masih ada pelvic, ada hip, dan lain-lain. Oke. Saat fleksi positif, nyeri ekstensi positif. Kamu tanya, lebih nyeri yang mana? Oke. Pertanyaannya pasti itu. Lebih nyeri yang mana? Saat fleksi atau ekstensi. Karena ketika kita fleksi positif nyeri, maka tubuh kita akan condong jadi ekstensi. Dan ketika condong menjadi ekstensi, maka otot akan berkontraksi. Si otot itu yang akan jadi menyanggah. Oke. Nah, problemnya di situ. Bisa juga karena itu. Atau ternyata ada masalah lain di situ. Bukan si faset, bukan si diskus. Tapi bisa juga di sakroiliak. Kalau dia salah di sakroiliak, ini juga kemungkinan bisa masalah pada fleksi, bisa juga pada ekstensi. Ya. Tapi kalau misalnya lebih mengarah kepada lumbal, itu nggak jauh dari diskus dan faset. Keseringannya di situ. Jadi kita harus tahu dulu lebih nyerinya yang mana. Kalau ternyata nyeri positifnya adalah, orang kan kalau sakit pinggang, kalau misalnya dia sakitnya ekstensi, maka tubuhnya akan berubah menjadi ke arah fleksi. Nah, si otot depan ini yang nanti akan kompensasi. Dia yang akan menjaga, yang menjadi pembebanan. Nah, ototnya berarti yang kerja. Pasti ada salah satu otot yang akan bekerja ekstra. Akibat dari nyeri di salah satu bagian. Gitu, Andini. Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Mia. Kepada Saudari Mia, saya persilahkan. Baik, Ibu, mohon bertanya. Mohon maaf, izin bertanya, Ibu. Apakah pada pasien itu dapat ditemukan dua diagnosa, Ibu? Seperti contohnya pada lansia, itu ditemukan LBP karena faktor dari degeneratif dan juga karena dari psikologinya. Apakah bisa terjadi seperti itu, Bu? Jika bisa terjadi, yang harus kita dahulukan saat intervensi itu yang mana, Ibu? Terima kasih, Bu. Bisa langsung semuanya, Mia. Meminimalisir waktu. Kalau harus satu-satu panjang, lama nanti kamu. Oke. Jadi kalau misalnya masalahnya dua, faktor degeneratif dan psikologi, kamu treatment sambil ajak ngobrol. Langsung jadi satu kali. Kalau misalnya kita kan nggak bisa ya, kalau harus mentreatment psikologis, nah itu bagian psikolog, itu bagiannya. Tapi kan kadang pasien itu menginginkan treatment itu sambil dengan cara kita. Makanya kalau kalian punya pasien, jangan jutek-jutek, senyum gitu. Ajak ngobrol, tadi habis ngapain, kok bisa sampai sakit, seperti itu. Nah, ya, itu pendekatan kita secara psikologis. Tapi kalau misalnya faktornya degeneratif, nah ini adalah bisa ditemukan dua diagnosa atau tidak. Pada lansia, kemungkinan itu ada dua. Sakit pinggang atau nyeri lutut. Yang mana yang mau diduluin? Yang mana yang mau kalian dahulukan? Pinggang atau lutut? Pinggang, Bu. Lutut. Lutut, pinggang. Ngapain satu-satu? Langsung aja dua-duanya. Kita perbaiki lututnya, pinggangnya oke.
ya. Tubuh kita ini tuh saling bersinergi, saling berhubungan, correct postur. Kan lansia rata-rata nyeri ya. Sama halnya kayak kalian kalau misalnya sakit atau pernah keseleo atau sprain ankle, ini kan nanti pasti akan problem naik ke atas. Masalahnya macam-macam. Atau kalian ini akibat dari spasme pada trapezius, nyerinya tuh sampai sini kan, sakit kepala. Yang dibenerin kan nggak mungkin si migrainnya dulu baru trapeziusnya, kan langsung jadi satu. Begitu juga dengan kita mentreatment. Ketika seseorang mengalami problem pada lutut, dia degeneratif, berarti kita harus pikirkan kalau misalnya dia nyeri di area lutut, otomatis lagi akan menimbulkan pembebanan pada pinggang. Makanya dia sakit pinggang. Jadi kalau misalnya orang sakit pinggang itu cakupannya luas banget. Bisa juga karena dia sakit pinggang karena faktor otot glutealnya mengalami weakness. Jadi orang yang jalannya naik turun, pelviknya, kan ada ya yang weakness sekali gluteusnya. Dia biasanya nantinya sakit pinggang. Kemudian laki-laki yang biasa nyimpen dompet di saku belakang, penekanan pada piriformis, akhirnya ada pas sakit pinggang. Oke, jadi bukan hanya si pinggangnya aja yang kalian benerin. Kita cari masalah awalnya dari mana. Kalau lansia, biasanya nggak jauh dari degeneratif pada lututnya, OA-nya. Lansia itu kan pasti akan membungkuk ya lama-kelamaan, perubahan postur. Nah, yang endingnya adalah mereka sering mengalami sakit pinggangnya. Maka kita korek posturnya. Kita perbaiki polanya lagi untuk meminimalisir dari si nyeri pinggangnya. Gitu, Mia. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Ibu, ini untuk pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya persilahkan. Ibu izin bertanya terkait dari pertanyaan Rizal tadi yang bunyi. Tadi kan Ibu katakan kalau bunyi sesekali itu normal. Nah, jika bunyinya itu terjadi berkali-kali, bahkan mungkin emang selalu bunyi, Bu, ini pada bagian pergelangan tangan. Nah, itu tapi si orangnya ini nggak ada keluhan apa-apa, nggak ngeluhkan sakit atau bahkan seperti biasa aja, Bu. Nah, itu apa ada efek jangka panjangnya atau gimana, Bu? Ya, thank you Nabila. Kalau misalnya kayak gitu, berarti ligamennya sudah unstable, ligamennya longgar karena keseringan. Nah, setiap orang itu nggak yang punya keluhan. Ya, setiap orang itu nggak yang ngerasa ada masalah atau tidak. Jadi coba aja Nabila, coba cek palpasi otot-ototnya mengalami problem atau enggak, spasme enggak, atau coba ditanya sebelumnya ada riwayat cedera atau tidak. Karena kan setiap orang nih nggak semuanya dia mengalami suatu keluhan. Apalagi kalau misalnya biasa exercise. Kalau biasa exercise, dia tidak akan mengeluh atau ya nggak ada problem lain. Nah, berarti kan dia membuat ototnya tersebut bisa menjaga dari si ligamennya. Oke, karena kalau misalnya ligamennya longgar ya ototnya nanti weakness. Tapi kalau misalnya dia latihan, maka ototnya ini akan baik. Nah, maka ligamen tersebut tidak akan membuat otot ini mengalami cedera. Gitu, Nabila. Iya, Bu. Yang jadi masalahnya orangnya tuh nggak pernah lakuin latihan, Bu. Ya kan, coba aja dicek ada spasme atau enggak di otot-otot tersebut. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Baik, karena waktu sesi tanya jawab sudah sampai di batas akhir, selanjutnya kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan dari notulensi. Baiklah, saya akan membacakan notulensi dari sharing hari ini.
untuk sharing with Fisioanatomy pada tanggal 25 April 2021, yaitu anatomi terapan untuk pemeriksaan dan intervensi fisioterapi pada LBP. LBP berkaitan dengan lumbal spine, di mana lumbal spine memiliki ciri-ciri yang spesifik dan pembebanan yang paling besar. Contohnya pada saat membungkuk. Struktur jaringan spesifik pada lumbal yaitu terdiri dari, pertama yaitu ada diskus. Jika dilihat dari anterior view, itu terdapat nucleus pulposus, annulus fibrosus, dan kolagen fiber. Kemudian jika dilihat dari lateral view, itu ada saat dipalpasi ada berupa tonjolan dan itu merupakan processus spinosus. Kemudian ada nucleus pulposus dan ada yang dibungkus oleh annulus fibrosus. Kemudian di mana dua jaringan ini akan terjadi masalah pada kasus HNP. Untuk fungsi dari nucleus pulposus yaitu jaringan yang memiliki gerakan yang luas yang memungkinkan bergerak dengan leluasa. Kemudian fungsi dari nukleus yang lainnya yaitu sebagai shock absorber untuk menghindari gesekan antar tulang. Kemudian untuk fungsi dari annulus yaitu menerima beban nukleus. Yang kedua itu stabilitas pasif karena aktif ada pada nukleus. Kemudian untuk beban pada nukleus itu akan meningkat ketika tubuh mengalami atau melakukan pergerakan fleksi, maka diskus akan menerima beban berat ketika membungkuk dan akan terasa ringan jika duduk tegak. Yang kedua itu lumbal facet. Pada facet arah gerakan ke intervertebral, di mana gerakannya yaitu bidang sagital. Yang merupakan dari bidang sagital itu ada gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian transisi pada torakal 12 itu mengarah ke inferior sagital, kemudian superior frontal itu berarah dari arah ke atas dan ke depan. Kemudian facet memiliki 37% ke arah deviasi, di mana itu terjadi di lumbal 5 sampai ke sakrum 1. Kemudian facet akan mengalami iritasi atau sedikit beban jika melakukan ekstensi. Jika facet mengalami fraktur, maka processus articularis akan menyebabkan adanya lisis, yang dimana itu degenerasi, kemudian akan menyebabkan listesis ataupun pergeseran. Yang ketiga, masalah problemnya itu ada muscle atau muskular, di mana seluruh lumbal spine tergolong pada jenis tonik, yaitu berisi atau terdapat otot-otot postural dan stabilisator sehingga mengalami spasme pada otot-otot, yang dimana otot-otot yang terdapat pada stabilisator atau otot postural itu ada otot multifidus, thorakolumbal, kemudian ada quadratus lumborum. Nah, jika otot-otot tersebut mengalami tightness, maka otot-otot tersebut akan mengalami pemendekan yang dimana akan menyebabkan terjadinya myofascial pain. Kemudian pada iliolumbalis dan costolumbalis akan menyebabkan tendomosis karena sering terjadinya spasme dan akan menyebabkan terjadinya inflamasi. Kemudian pada otot dinding abdomen, yang dimana yang terpenting itu pada otot transversus abdominis. Kemudian untuk otot-otot abdomen itu sendiri ada 4 yang tadi disebutkan oleh teman-teman sekalian, yaitu ada ekstensi dan internal oblique, kemudian ada rectus abdominis, kemudian ada transversus abdominis. Kemudian yang keempat itu ada ligamen. Ligamen itu meliputi ada 5, yaitu supraspinosus ligamen. Yang kedua yaitu ligamentum flavum yang melindungi spine atau sifat dari ligamen ini yaitu bersifat lentur. Kemudian ada ligamen postlongitudinal yang dimana kaya akan kapiler dan fiber, di mana bisa menimbulkan gerakan pada lumbal 5 sampai dengan sakrum 1. Kemudian ligamen anterior longitudinal yang dimana berfungsi sebagai stabilisator pada saat ekstensi. Kemudian ada ligamen interspinosus yang dimana ligamen ini yang merupakan ligamen yang paling kuat di antara ligamen yang lain. Kemudian problem nyeri pada pinggang bawah. Untuk nyeri saat fleksi,
Nah, akan ada masalah pada diskus, di mana diskus akan mengalami peradangan. Kemudian problem nyeri pada fleksi juga itu menyebabkan adanya problem pada ligamen supraspinosus yang di mana mengalami unstable atau peregangan. Kemudian yang kedua, jika nyeri dirasakan oleh pasien ketika melakukan ekstensi, maka masalah tersebut terjadi di faset, yang dimana dapat menimbulkan terjadinya iritasi pada foramen vertebra. Kemudian jika tidak terjadi masalah pada faset, bisa jadi itu merupakan problem dari munculnya osteofit. Kemudian jika nyeri dirasakan oleh pasien yang dimana pada saat kontraksi, maka hal tersebut merupakan problem pada otot, di mana bisa terjadi tendinitis, kemudian miosis, miofasial atau di mana mengalami spasme pada otot, kemudian tendinosis. Nah, untuk intervensinya itu bisa diberikan berupa friction, kemudian ada contractile leg stretching, yang di mana fungsi dari intervensi yaitu untuk mengatasi area otot yang spasme. Jika menyebabkan keterbatasan LGS, maka akan ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu akan menyebabkan timbulnya nyeri, kemudian ada degeneratif, yang dimana ini biasanya terjadi pada lansia, kemudian adanya inflamasi. Nah, ketiga ini akan menyebabkan terjadinya imobilisasi, di mana ketika sudah terjadi imobilisasi, maka akan menyebabkan terjadinya kontraktur, spasme, kemudian adanya perlengketan. Nah, untuk intervensi dapat diberikan berupa joint play movement atau joint mobilization. Kemudian untuk problem lainnya yang berkaitan dengan hypomobile atau hypermobile, itu dikarenakan kongenital, sport, ADL, kerja, dan cedera atau injury. Kemudian dari penyebab ini bisa menyebabkan terjadinya deformitas, kemudian makro injury ataupun mikro injury. Nah, untuk intervensinya ini bisa diberikan yaitu stabilisasi program. Nah, sekian notulensi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman diharapkan untuk meng-on kameranya terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama dengan Ibu Meiza. Bagaimana teman-teman, apakah sudah siap semuanya?